4 sebab tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sepanjang hidupnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan umatnya untuk memperbanyak air mata dan mengurangi tertawa. Dalam salah satu hadits, berikut bunyi haditsnya, yang artinya, demi zat dari Muhammad yang berada di tangannya, kalaulah kalian mengetahui apa yang aku ketahui, tentu kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawanya. H.R. Bukhari. 4 sebab tangisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sepanjang hidupnya dikarena oleh: pertama, rasa takut pada Allah SWT. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya pernah menangis karena rasa takut pada siksaan yang ditimpakan pada Allah SWT. Mengutip tafsir Fi Jilalil Quran oleh Said Qutb, hal ini bersumber dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam salah satu hadits kala pasukan Muslim mendapat kemenangan di Perang Badar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat pada kedua sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, tentang para tawanan perang tersebut. Abu Bakar menganjurkan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mereka bertobat dan mengambil tebusan pada mereka untuk menghadapi musuh. Sebaliknya, Umar menyarankan agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membunuh para tawanan tersebut, sebab menurutnya mereka adalah para pemuka kaum kafir. Hingga akhirnya pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh pada pendapat Abu Bakar. Namun, menurut Dr. Muhammad Yusuf Musa dalam buku pengantar studi fikih Islam, ternyata ijtihad yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan. Allah SWT hingga Allah SWT menegur beliau dalam surah Al-Anfal ayat 67-68. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis bersama Abu Bakar. Ketika ditanya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku menangis karena mendesak untuk menerima tebusan dan sekarang Allah memperlihatkan padaku azab yang akan ditimpakan pada mereka yang menerima tebusan." H.R. Ahmad. Kedua, memikirkan umatnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang kepada umatnya. Diceritakan dalam suatu riwayat, beliau sampai meneteskan air mata karena memikirkan umatnya. Kisah ini diceritakan dalam hadits Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Ash. Ia mengisahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran yang menceritakan tentang perkataannya Nabi Ibrahim dan Nabi Isa yang termaktub dalam surah Ibrahim ayat 36 dan surah Al-Maidah ayat ke-118. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Ya Allah, umatku, umatku." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menangis. Lalu Allah SWT berkata, "Wahai Jibril, pergilah kamu kepada Muhammad dan ketahuilah bahwa Tuhanmu Maha Tahu. Bertanyalah kamu kepada Muhammad apa yang menyebabkan dia menangis." Maka Jibril mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya kepadanya apa yang membuatnya menangis. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bahwa dirinya sangat mengkhawatirkan umatnya kelak di akhirat nanti. Menurut Madifesi Said, dalam buku Tuhan Izinkan Aku Menangis Padamu, 200 kisah air mata yang menetes karena takut pada Allah. Hadits di atas menjelaskan tentang kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya dan perhatian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kebahagiaan umatnya. Ketiga, mendengar bacaan Al-Quran. Menurut Kitabul Adab karya Fuad bin Abdul Aziz As-Syalhub, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat bahkan sampai menangis ketika mendengar bacaan Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan Abdullah bin Asi Syahira, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau sedang salat, dan pada kerongkongannya ada suara seperti suara air di periuk yang mendidih, yakni beliau menangis." H.R. At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis ketika mendengar Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran di hadapan beliau. Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran di hadapanku. Aku bertanya, apakah aku membacanya di hadapan engkau sedangkan Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Rasul berkata, aku suka kalau aku mendengarnya dari selain aku. Maka aku membaca surah An-Nisa hingga aku sampai pada ayat, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti? Apakah kami mendatangkan seorang saksi, Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu, Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Qs An-Nisa 41. Rasulullah berkata, cukuplah sampai di sini. Maka aku menoleh kepadanya dan kedua mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berderayan air mata. Hr Bukhari. Keempat, kehilangan putranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah diketahui menangis karena wafatnya Ibrahim atau salah seorang putranya, seperti dilansir dari buku Fikih Sunnah 2 oleh Said Sabiq. Pada suatu kesempatan, menurut hadits yang diriwayatkan Anas, Ibrahim kecil tengah menghadapi sakaratul maut di kediaman ibu susuannya. Saat itu, terlihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis, hingga salah seorang sahabat bertanya mengapa beliau menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sungguh mata mengalirkan air mata dan hati menjadi bersedih. Kami tidak mengucapkan selain ucapan yang diridai Tuhan kami. Sungguh kami amat sedih atas kepergianmu, wahai Ibrahim. Hr Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Subscribe Bismillah Channel. Terima kasih telah menonton.